Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya adik-adik hari ini? Baik, Mas. Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan mungkin ketua kelas bisa memimpin doanya sebelum pembelajaran kita mulai. Silahkan Mas ya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar pada hari ini kita berbagi dengan berdoa selesai. Amin. Baik, terima kasih Bastian. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak mau absen dulu untuk kegiatan kalian. Untuk ketua kelas ada yang tidak hadir hari ini? Bastian, teman-temannya hadir semua. Oke. Baik, karena semua sudah hadir, alhamdulillah. Sekarang kita akan coba melanjutkan materi pembelajaran kita setelah kemarin kita sudah membelajarkan tentang materi ekosistem. Sekarang coba kita masuk pada materi yang selanjutnya. Nah, sesuai kesepakatan kita sebelumnya terkait mata pelajaran dari Bapak sendiri terkait aspek penilaian maupun aturan-aturan dalam kelas, mungkin kalian sudah paham. Artinya kalau ada teman kita yang terlambat, itu sudah diberikan waktu 5 menit sebelum masuk ke dalam kelas. Jadi jika sudah lewat dari 5 menit silahkan masuk, tapi kita anggap dia tidak hadir. Baik, coba kalian perhatikan gambar di depan. Kira-kira apa yang bisa kalian, apa yang terpikir di pikiran ketika melihat gambar tersebut? Mungkin Bahtiar, apa yang Bahtiar pikirkan ketika melihat gambar yang di papan? Kalau dari saya melihat ada keanekaragaman ikan. Ya. Jenis ikan. Betul. Yang lain, Ilfayan, apa yang dilihat? Kalau Bahtiar tadi katanya dia lihatnya jenis atau keanekaragaman ikan. Kalau yang lain, Saya Pak, ya silakan Francisca. laut Pak dan karang-karang. Ya baik, betul. Masih ada lagi yang mau menambahkan? Silakan. Nanti sebagai nilai dari proses. Masih ada yang mau menambahkan selain dari jawabannya Bahtiar sama jawaban Francisca? Ya silakan Saya gimana? Pak, ekosistem terumbu karang. Ya betul, mungkin sudah cukup yang dijelaskan teman kalian tadi, bahwa di sini dijelaskan Bahtiar kita bisa lihat ada jenis-jenis ikan atau keanekaragaman ikan yang berbeda. Di sini bisa lihat ada ikan yang mungkin berwarna kuning, merah dan lain sebagainya. Ada juga terumbu karang dan manusia juga yang berada di dalamnya. Nah, karena keanekaragaman itulah, maka pada hari ini kita coba kembali melanjutkan materi kita. Setelah kemarin kita belajar ekosistem, maka hari ini kita coba untuk belajar tentang keanekaragaman hayati. Di mana pada keanekaragaman hayati itu sudah mencakup tadi yang sudah disampaikan atau yang terdapat pada gambar tadi, di mana terdapat berbagai jenis keanekaragaman yang terdapat di dalamnya. Nah, sebelum kita masuk pada materi yang akan kita sama-sama belajarkan nanti, ini harapannya dari saya sendiri untuk kalian setelah belajar dari atau keluar dari kelas ini, setelah kita belajar tentang materi keanekaragaman hayati, harapannya kalian minimal bisa mengetahui 3 aspek ini, di mana kalian akan mengetahui apa sih sebenarnya atau bisa mendeskripsikan seperti apa konsep dari keanekaragaman hayati itu sendiri. Nah, kemudian nanti juga kalian akan dibentuk kelompok kecil untuk berdiskusi terkait apa sebenarnya tujuan dari keanekaragaman hayati itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga,
terkait dasar-dasar keanekaragaman hayati. Nah, jadi harapannya tujuan pembelajaran ini bisa sama-sama kita capai, kita maksimalkan. Kemudian langsung saja kita coba bahas sedikit terkait materi atau pokok bahasan yang coba kita bahas pada materi keanekaragaman hayati ini. Nah, kalian bisa lihat, saya mengutip dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994. Di situ dikatakan bahwa keanekaragaman hayati ini merupakan keanekaragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber. Nah, termasuk di antaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik atau perairan. Itu sudah termasuk seperti danau, air tawar, dan lain sebagainya. Nah, serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya. Nah, di situ sudah mencakup keanekaragaman dalam tingkat spesies, dalam tingkat gen maupun ekosistem. Nah, jadi berdasarkan definisi di atas dapat kita bahwa keanekaragaman hayati ini terdiri atas 3 tingkatan. Yang pertama ada tingkatan gen berdasarkan genetik, ada tingkatan jenis atau spesies, dan ada tingkatan ekosistem. Nah, kita masuk pada tingkatan keanekaragaman hayati. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa tingkatan keanekaragaman hayati kan ini ada 3. Ada tingkat keanekaragaman hayati berdasarkan tingkatan genetik dan tingkatan spesies atau jenis, dan tingkat keanekaragaman pada tingkat ekosistem. Nah, kita coba bahas dulu terkait tingkat keanekaragaman hayati pada tingkat genetik atau gen. Nah, singkatnya, keanekaragaman tingkat gen ini dapat ditujukan dengan adanya variasi atau satu jenis spesies. Nah, yang menyebabkan hal ini terjadi biasanya dalam satu jenis itu adalah faktor gen atau faktor lingkungan yang mempengaruhi dalamnya. Sehingga jika genotip atau gennya itu berubah, itu juga yang tidak dapat terlihat itu berubah, itu dapat mempengaruhi juga perubahan dari fenotipnya individu tersebut. Nah, saya lanjut. Nah, itu pada kalian bisa lihat di contohnya. Nah, di sini contoh dari tingkat keanekaragaman tingkat genetik. Nah, di sini kalian bisa lihat ada gambar bunga mawar. Nah, di sini kita ketahui bersama ini dalam satu individu yang sama tapi ada gen yang mempengaruhi di dalamnya sehingga bisa dilihat perubahan yang tidak dapat dilihat. Nah, apa yang bisa dapat dilihat yaitu warna pada bunga mawar ini. Ada yang berwarna putih, ada yang merah, pink, ungu, kuning, biru, hitam, hijau. Nah, ini adalah bentuk salah satu contoh dari keanekaragaman pada tingkat genetik. Sehingga ada faktor gen yang mempengaruhi di dalamnya sehingga terjadilah perubahan tersebut. Nah, mungkin bisa paham ya pada tahap tingkatan genetik. Paham, Pak. Ya, kalau sudah paham kita coba bahas pada tingkatan yang kedua. Itu ada pada tingkat spesies atau jenis. Nah, pada tingkat jenis ini menunjukkan keanekaragaman atau variasi yang terdapat pada berbagai jenis atau spesies makhluk hidup dalam genus yang sama atau famili yang sama. Salah satunya ini kalian bisa lihat. Ini salah satu dari contoh keanekaragaman pada tingkat jenis. Ada domba, ada bird, ada salmon, dan ini salah satu bentuk dari contoh dari keanekaragaman pada tingkat spesies. Kemudian pada tingkat ekosistem. Nah, saya rasa juga kalian sudah tidak asing dengan keanekaragaman pada tingkat ekosistem ini setelah kemarin kita sudah bahas tentang materi ekosistem. Nah, pada keanekaragaman tingkat ekosistem ini lebih ke kondisi lingkungan yang beragam yang tentunya menyebabkan jenis makhluk hidup yang menempatinya beragam pula. Nah, itu benar sekali bahwa kita ketahui bersama tingkat bahwa ekosistem ini berbeda-beda. Nah, ekosistem yang berbeda-beda juga tentunya individu yang hidup di dalamnya juga akan berbeda-beda. Nah, contohnya ada ekosistem air laut, ada ekosistem air tawar, ada bioma savana maupun bioma tundra. Nah, tentunya individu
atau organisme yang hidup di dalamnya ini tentunya akan berbeda pula. Nah, itulah yang kita maksudkan atau yang dimasukkan dalam tingkat keanekaragaman pada tingkat ekosistem. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi salah satu contoh keanekaragaman pada tingkat ekosistem. Baik, sampai situ ada pertanyaan dari kalian? Silahkan. Jika ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, Bapak akan bagi kalian ke kelompok. Silahkan langsung berbagi dua. Saya akan bagi dua kelompok. Untuk yang di samping sini silahkan menjadi kelompok 1 dan yang di sini kelompok 2. Nah, jadi ada dua permasalahan yang coba kalian kerjakan. Bapak akan bagikan kalian ke KPD. Nah, silahkan kalian coba jawab pertanyaan yang ada di dalam KPD ini, dan nanti perwakilannya bisa mempresentasikannya di hadapan teman-teman yang lain. Mungkin untuk waktunya sendiri beri waktu 10 menit untuk mengerjakan soal yang ada di LKPD. Jika ada yang tidak dipahami dengan soalnya, silahkan ditanyakan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Yes. Kelompok 2 ada yang dibingung? Satu saja, nomor 1 saja. Jadi untuk kelompok 1 silahkan dijawab yang permasalahan di nomor 1, dan kelompok 2 yang di nomor 2. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 masih sudah. Baik, karena semua kelompok sudah selesai, silahkan mungkin perwakilannya silahkan maju atau berdiri saja di tempat. Silahkan disampaikan hasilnya kepada teman-teman yang lain. Silahkan dipresentasikan. Dari kelompok 1 ya, silahkan. Baik, jadi saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni mengenai apa tujuan dari keanekaragaman hayati. Nah, tujuan dari keanekaragaman hayati itu diskusikan yang pertama ada untuk menjaga atau melestarikan dan memelihara keseimbangan hayati, dan yang kedua mencegah kepunahan dan menjaga spesies tetap bertahan di bumi. Sementara yang ketiga itu adalah sebagai sumber tanah, papan dan pangan. Baik, terima kasih buat kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2. Atau kelompok 2 ada yang mau ditanggapi dari kelompok 1? Tidak ada ya, jelas. Silahkan. Lanjut.
Saya akan menjawab terkait soal kelompok kami yaitu dasar-dasar keanekaragaman hayati. Di sini kami memperoleh jawaban bahwa terdapat dua faktor terjadinya keanekaragaman, yaitu faktor keturunan atau genetik dan faktor lingkungan. Jadi saya Pak. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Ada yang ditanggapi untuk presentasi dari kelompok 2? Jelas ya, jelas. Ya baik, karena sudah jelas, saya rasa yang sudah kalian sampaikan tadi itu sudah jelas bahwa pada permasalahan yang pertama terkait tujuan dari keanekaragaman hayati itu sendiri. Betul yang disampaikan dengan kalian tadi bahwa tentunya tujuan dari keanekaragaman hayati itu sendiri adalah beberapa fungsi selain untuk melestarikan seperti disebutkan tadi dan lain sebagainya, itu juga merupakan tujuan dari keanekaragaman hayati itu sendiri. Dan juga mungkin tadi bisa ditambahkan juga bahwa tujuan dari keanekaragaman hayati ini sendiri sehingga fungsi tujuannya yaitu supaya kita juga lebih mengetahui mana, lebih mengklasifikasikan lagi mana atau mengelompokkan berdasarkan tadi dapat kita ketahui berdasarkan tempat tinggalnya mereka, tempat atau satu kerabatnya mereka, dan perbedaan gen yang terdapat di dalamnya. Itu salah satu tujuan dari keanekaragaman hayati sendiri. Dan yang kedua yang dijelaskan oleh kelompok 2 sudah benar tadi bahwa pada dasarnya untuk keanekaragaman hayati sendiri ada 2 yang berdasarkan yang faktor mempengaruhi, ada faktor keturunan maupun faktor dari lingkungan. Nah, sampai di situ ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya coba bertanya kepada kalian. Jika memang sudah paham materi yang saya disampaikan, karena jika tidak bertanya otomatis menandakan kita sudah paham. Di sini ada, kalian bisa lihat di sini di papan. Nah, tadi teman kalian atau kita sudah sama-sama belajar terkait tingkat keanekaragaman hayati. Ada 3, ada keanekaragaman tingkat gen, tingkat spesies maupun tingkat ekosistem. Nah, saya mau coba tingkat kepahaman kalian apakah benar-benar memahami atau menyimak materi saya disampaikan atau tidak. Nah, di sini saya akan panggil satu-satu kepada kalian untuk memasang di mana tempatnya cocok. Nah, satu ini di tingkat gen atau tingkat spesies maupun tingkat ekosistem. Nah, nanti mungkin kalau ada yang salah ya kita coba pikirkan kira-kira mungkin kalau ada apa yang memberikan nanti kita bersama. Mungkin satu dulu saya mau panggil satu mungkin dari Silvian karena dari depan. Silakan. Kalau tadi kan ditanya kata sudah paham? Paham. Jadi kita coba tes kepahamannya. Apakah benar-benar ada lagi? Ayo. Di sini berdasarkan yang disampaikan di dalam, kira-kira dia termasuk pada tingkatan keanekaragaman apa? Apakah tingkatan gen, tingkat spesies maupun tingkat ekosistem? Silahkan. Baik, bentar langsung kita evaluasi sama-sama. Ingat-ingat yang dipasangnya. Kin, gede. Mana minta tempel Pak? Oke. Selanjutnya, Bahtiar. Lepas. Selanjutnya, Nadila. Silva. Belum. Nia, koordinasi. Guru saya. Sudah Yang ini nanti kita sama-sama evaluasi ya. Mungkin saya rasa kalian tadi sudah
aktif menjawab, aktif pada saat diskusi, saya rasa mereka sudah paham. Tapi yang tadi itu diam, Oh itu coba kita evaluasi kembali apakah memang benar-benar paham atau tidak. Ya baik, ini sudah dipasang sama temannya kalian tadi. Sebelum kita evaluasi, karena tadi kita sudah paham, kita mau tanya rekannya tadi yang sudah aktif menyimak. Saya rasa rekan kalian di belakang sana sudah pahami materinya. Coba saya tanya, kira-kira sudah betul yang dipasang teman kalian ini? Betul ya? Ya. Betul. Ya, boleh masuk semua. Ya, alhamdulillah ya, karena kalian sudah bisa menyesuaikan atau bisa memasang sesuai dengan tingkatannya ini. Saya rasa kalian memang benar-benar memahami materi kita pada hari ini terkait keanekaragaman hayati. Baik. Sebelum kita akhiri untuk pertemuan ini, ada yang bisa menyimpulkan? Coba satu orang bisa menyimpulkan terkait materi kita hari ini. Silakan. Silakan. Nur Fadila. Baik, jadi keanekaragaman hayati itu merupakan banyaknya jenis atau variasi gen-gen maupun spesies dan ekosistem. Nah, untuk keanekaragaman gen itu merupakan variasi dari satu jenis, di mana itu dipengaruhi oleh faktor gen dan lingkungan. Misalnya itu untuk bunga mawar warnanya yang berbeda-beda, itu dipengaruhi oleh gen. Kemudian untuk spesies itu satu jenis yang sama tetapi spesies yang berbeda, misalnya sapi, domba, dan lain-lain. Dan yang terakhir itu pada tingkatan ekosistem, di mana merupakan keanekaragaman dalam suatu lingkungan, misalnya ekosistem air laut, air tawar, savana, bioma tundra, dan ekosistem hutan. Oke, seperti itu Pak. Baik. Ada yang bisa mau menambahkan sebelum Fadila? Nanti Pak. Batiar. Batiar Pak. Ya Batiar, coba kira-kira ada yang apa sudah lengkap yang disampaikan sudah disampaikan tadi, kira-kira ada yang mau ditambahkan sama Batiar? Ya silahkan. Yang saya ingin tambahkan itu adalah terjadinya keanekaragaman ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor lingkungan dan juga faktor keturunan. Ya baik, terima kasih Batiar. Betul yang sudah disampaikan rekan kalian tadi, bahwa pada dasarnya keanekaragaman hayati itu merupakan variasi yang terjadi atau yang terdapat pada tentunya dalam kehidupan di bumi. Nah, tadi sudah disampaikan bahwa pada dasarnya ada tiga tingkatan dari keanekaragaman hayati ini. Ada tingkatan gen, tingkatan spesies, maupun tingkatan ekosistem. Saya rasa kalian sudah paham terkait itu. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi, pada dasarnya itu ada faktor dipengaruhi oleh keturunan dan juga lingkungan. Nah, mungkin ada yang dilupa tadi pada kesimpulan yang sudah kalian kerjakan pada LKPD. Ini apa sebenarnya tujuan dari keanekaragaman hayati itu sendiri? Nah, sudah disampaikan tadi oleh kalian bahwa ada sebagai upaya pelestarian spesies-spesies yang dilindungi, misalnya ada upaya untuk lebih memudahkan kita mengelompokkan mungkin pada tempat hidupnya mereka dan lain sebagainya. Baik, karena sudah selesai dengan berakhirnya yang sudah disimpulkan tadi oleh teman kalian juga, mungkin saya gitu dulu untuk pertemuan kita pada hari ini untuk membahas materi keanekaragaman hayati. Selanjutnya saya akan sampaikan untuk pertemuan ke depan, kita coba kembali membahas materi selanjutnya. Untuk materinya nanti kita masuk pada sudah tidak pada keanekaragaman hayati,
kita sudah masuk pada materi tentang sistem peredaran darah untuk minggu depan. Jadi kita akan belajar ke materi atau berpindah ke materi selanjutnya tentang sistem peredaran darah. Saya rasa untuk materi keanekaragaman hayati ini kalian sudah paham. Karena kalian sudah paham, mungkin untuk pertemuan kali ini kita akhiri. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Ya, tentunya tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan sampai bertemu minggu depan. Ya, terima kasih. Mungkin hanya itu saja. Permohonan maaf jika selama proses saya mengajar kalian masih ada yang kurang dipahami atau kurang nyaman. Mohon maaf. Demikian kita akhiri sama-sama dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Silakan siap-siap kita kembali ke rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.